Jepang mendarat di Balikpapan pada tanggal 23 Januari tahun 1942, di bawah pimpinan Shigeru Sakaguchi. Pasukan sekutu, termasuk pasukan Knil Belanda berhasil dikalahkan. Tentara Jepang dan armada lautnya berhasil menguasai kota Balikpapan pada tanggal 24 Januari tahun 1942. Hari itu Jepang sudah mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya atas kota Balikpapan. Pendudukan bagi kota Balikpapan berarti pintu merebut Jawa semakin lebar. Hari baru bagi kota Balikpapan, di bawah tentara Kekaisaran Taihnoheika dimulai. Hindia Belanda bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dihormati. Seikere tiap pagi sebelum Taiso mulai dilakukan anak-anak sekolah di Balikpapan. Rakyat pribumi Balikpapan bukan lagi warga negara kelas 3 setelah orang Eropa dan Timur Jauh. Tidak ada sistem kelas dalam kewarganegaraan, kecuali masyarakat yang akan dijadikan pendukung fasis Jepang dalam Perang Pasifik untuk membangun Asia Timur Raya, Asia untuk Asia di bawah Jepang. Setelah menguasai Balikpapan, orang-orang Eropa tentu ditahan, kecuali Jerman yang lolos dari tangkapan Belanda. Jerman adalah sekutu fasis Jepang selama PD2. Seluruh serdadu Knil yang tertangkap oleh tentara Jepang dibariskan, di mana senjata mereka masih disandang, banyak dengan arah moncong senapan ke bawah dan sebuah kain putih tanda menyerah. Barisan itu melewati jalan besar menuju kantor markas Jepang yang disebut Kantor Seribu. Menjelang siang, barisan Knil itu dibawa ke pantai. Di tepi pantai dekat pusat kota Balikpapan itu lalu terjadi peristiwa pembantaian orang-orang Knil di pesisir pantai, di sekitar Melawai. Para serdadu Knil itu disuruh berjalan ke arah laut hingga posisi air setinggi dada dan serdadu Jepang menembaki mereka dengan senapan mesin. Tentu saja aksi Jepang ini dijadikan tontonan, di mana banyak orang-orang pribumi yang melihat. Dalam hal ini, Jepang akan berlaku kejam. Wilayah Balikpapan termasuk di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang dikenal kejam. Jepang pernah melakukan pembersihan terhadap kalangan intelektual pribumi di Kalimantan dan Sulawesi. Akhirnya beberapa orang dokter, pegawai dan lainnya banyak yang lari mencari selamat di Pulau Jawa. Kehadiran bala tentara Jepang di kota Balikpapan didahului oleh orang-orang sipil Jepang yang mengadu peruntungan di kota Balikpapan. Mereka adalah mata-mata Jepang yang akan memberikan data-data intelijen kepada tentara yang akan menyerbu Balikpapan. Mereka biasa menyamar menjadi pedagang-pedagang yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Hal semacam ini tidak hanya dilakukan Jepang di Balikpapan saja, melainkan juga di beberapa tempat lain di Kalimantan Timur seperti di Sanga-Sanga atau Tarakan. Selama pendudukan Jepang, Balikpapan yang strategis dijadikan pusat kedudukan pemerintahan militer Jepang di Kalimantan Timur. Tentu saja Jepang mengambil minyak-minyak dari Balikpapan untuk keperluan perang. Sebelumnya, Jepang harus memperbaiki instalasi minyak yang sudah dibumi hanguskan oleh Belanda. Perbaikan itu memakan waktu 3 bulan. Rencana sekutu merebut kembali Balikpapan. Kota Tarakan akhirnya jatuh ke tangan sekutu pada tanggal 1 Mei tahun 1945. Banyak kapal-kapal sekutu dari berbagai jenis mulai dari kapal patroli, kapal perusak, kapal angkut sampai kapal induk milik armada ke-7 berkeliaran di sekitar utara Selat Makassar. Kapal-kapal itu bersiap dari Tarakan untuk merebut Balikpapan, karena instalasi dan cadangan minyak penting di kota itu. Pasukan sekutu rupanya belum mengerti secara geografis dan topografis Balikpapan yang akan direbut itu. Sebelum pasukan besar mendarat, sebuah satuan intelijen bernama Satforce dikirim menyusup ke Balikpapan untuk mengumpulkan informasi intelijen. Pesawat mata-mata sekutu tidak berhasil menemukan pos pertahanan Jepang karena prajurit Jepang lebih banyak bertahan di gua-gua atau bunker-bunker tersembunyi seperti yang terdapat di beberapa penjuru kota Balikpapan. Beberapa orang Australia yang pernah tinggal di Balikpapan sebelum perang tidak bisa memberikan informasi tentang pertahanan Jepang beserta topografis Balikpapan secara pasti. Misi intelijen sangat penting untuk memecahkan masalah informasi pertahanan Jepang ini. Satforce adalah regu intelijen yang berpangkalan di Morotai. Regu ini berjumlah 14 orang tentara sekutu yang dipimpin oleh William C. Dwyer. Salah satunya adalah orang Melayu. Dengan kapal selam regu ini berangkat dari Morotai dan mendarat di tepi pantai Sigaku, Samboja. Mereka mendapat bantuan dari penduduk setempat. Tidak semua penduduk bersimpati pada mereka karena ada salah satu penduduk yang melapor pada Kempeitai Jepang di Balikpapan mengenai keberadaan penyusup itu di Samboja. Atas laporan itu Jepang segera bertindak dengan mengirim sekompi pasukan untuk memburu para penyusup itu. Ketika pasukan Jepang berusaha menangkap mereka, penyusup Satforce itu berlari ke arah hutan Sigaku yang lebat. 2 anggota Satforce tertangkap Jepang ketika merusak sarana komunikasi milik Jepang di Sungai Tiram. Dengan menambah jumlah pasukan, para penyusup itu terus diburu tentara Jepang.
Akhirnya, hutan itu dipagar betis oleh pasukan Jepang agar para penyusup tidak bisa lolos lagi. Akhirnya terjadi pertempuran sengit antar pasukan itu. Pasukan khusus Sat Force tidak mau menyerah dan terus melawan pasukan Jepang yang jumlahnya lebih dari satu kompi itu. Penyusup Sat Force terus membobol kepungan pasukan Jepang yang sudah rapat itu. Penyusup itu berhasil membedah kepungan pasukan Jepang yang dianggap lemah dengan tembakan bertubi-tubi sehingga prajurit yang mengepung itu tewas. Kecuali seorang petugas radio yang ditangkap, penyusup Sat Force berhasil meloloskan diri dari kepungan Jepang itu. Misi ini seolah tanpa hasil karena belum cukup memperoleh data. Mereka kembali ke pangkalan mereka di Kepulauan Morotai dengan dijemput oleh pesawat Catalina. Bersama penyusup Sat Force terdapat 4 orang penduduk setempat yang kemudian dimintai keterangan mengenai posisi Jepang di Balikpapan. Tetap saja belum ada informasi intelijen yang layak yang digunakan untuk merencanakan penyerbuan ke Balikpapan. Setelah penyusupan itu gagal, penjawat, atau yang biasa kita sebut camat, wilayah Samboja, AR Aryo Wijoyo, Mantri Polisi H. Anwar, dan Kepala Kampung H. Arif ditangkap dari rumahnya. Atas tuduhan membantu penyusup Sat Force, ketiga orang itu dieksekusi tanpa diadili terlebih dahulu. Pasukan sekutu terus mencari data intelijen dengan berbagai cara termasuk dengan pemotretan udara oleh pesawat B-29 dari Mariana dan pesawat P-38 dari Morotai. Rombongan pesawat itu juga melakukan serangan pendahuluan pada bulan Mei tahun 1945 dengan pemboman udara di Balikpapan dan Sanga-Sanga. Perlahan-lahan peta pertahanan Jepang dari hasil pemotretan udara oleh sekutu, bisa dijadikan pedoman untuk menghancurkan kedudukan pasukan Jepang di Balikpapan. Tentu saja gambaran pasukan sekutu atas instalasi Jepang yang akan diserang semakin hari semakin jelas. Pos pertahanan Jepang lebih mirip seperti WC umum yang tersebar melingkar di Gunung Dab. Gunung Dab adalah sebuah perbukitan ke arah laut di atas kota Balikpapan. Rupanya, pasukan Jepang yang disiagakan di Balikpapan semakin ditambah dengan adanya prajurit dari Banjarmasin dan pelarian dari Tarakan yang kalah bertempur melawan sekutu. Mereka semua datang dengan jalur darat. Pasukan Jepang dari Kaigun Kongkyo Chitai atau pasukan khusus armada ke-22 mulai membangun garis pertahanan di perbukitan yang tersebar di kota Balikpapan. Keadaan pertahanan Jepang di Balikpapan ternyata membuat sekutu berpikir ulang untuk bertempur merebut Balikpapan. Diperkirakan korban yang akan tewas dalam serangan itu mencapai 4 kali lipat dari jumlah korban saat menyerang kota Tarakan. Muncul banyolan di kalangan perwira sekutu, lebih baik kota Balikpapan ditenggelamkan dari muka bumi. Seperti halnya Jerman, Jepang sering membuat tipuan yang mengecoh pilot pesawat pengintai maupun pemburu dengan membuat sebuah pangkalan yang terlihat besar dan kuat padahal palsu. Tentu saja ini melahirkan sebuah kecemasan yang berlebihan. Bagi serdadu Jepang, Balikpapan adalah benteng alami paling ideal. Tidak perlu membangun jaring anti kapal selam maupun jaring anti kapal seperti yang dilakukan Jepang di Tarakan. Perairan Teluk Balikpapan tergolong dangkal. Sangat tidak mungkin bagi sebuah kapal selam untuk menyerang langsung pangkalan di tepi pantai Balikpapan. Alur Teluk Balikpapan yang sempit sangat efektif bagi pemasangan ranjau laut di mulut Teluk Balikpapan di mana kapal-kapal sekutu akan masuk dari situ. Terlepas kecemasan pasukan sekutu betapa kuatnya Balikpapan, rupanya Angkatan Laut Jepang tidak beraksi di sekitar Teluk Balikpapan. Kapal-kapal perusak ringan dan torpedo hanya ada beberapa unit dan tidak sepenuhnya layak untuk bertempur di Pelabuhan Semayang. Kali ini Jepang hanya berkonsentrasi bertempur di darat. Beberapa kapal Kaigun Jepang yang layak tempur banyak disebar dan bersembunyi di teluk-teluk dangkal atau di muara Sungai Mahakam. Maksudnya untuk menghindari torpedo sekutu. Kekuatan laut Jepang mulai melemah, kekuatan udara Jepang di lapangan sepinggan juga semakin lemah, hanya ada beberapa jenis pesawat yang sudah ketinggalan zaman. Sementara pesawat sekutu semakin diperbarui dan sudah dirancang untuk menghadapi pesawat Jepang yang kelemahannya sudah diketahui sekutu. Selain pesawat kuno, yang lain hanya pesawat rongsokan tidak layak terbang. Pesawat-pesawat Jepang itu sudah habis untuk mempertahankan Pulau Luzon. Pasukan darat Jepang juga kalah jumlah dari pasukan sekutu. Jepang hanya memiliki 10.000 pasukan khusus armada ke-22 Kongkyo Chitai di bawah komando Laksamana Muda Kamada yang tersisa sejak serbuan Jepang ke Filipina. Pasukan Jepang di Indonesia termasuk di Balikpapan telah kehilangan kontak dengan markas besar militer Jepang di Tokyo, sehingga pasukan Jepang di Indonesia bertindak mandiri. Sementara itu, jumlah pasukan sekutu sendiri sudah mencapai 21.000 personil. Itu pun baru yang berasal dari Divisi ke-7 Tentara Australia.
Pengalaman menyerbu Tarakan yang dirasa pahit, pasukan sekutu berusaha untuk menekan jumlah korban seperti yang terjadi di Tarakan. Karena gempuran laut dan udara sekutu tidak berhasil menghancurkan artileri Jepang, maka banyak tentara Australia yang menjadi korban ketika mendarat di Tarakan. Taktik sekutu adalah dengan melakukan pemboman terlebih dahulu terhadap Balikpapan selama 20 hari, sebuah pemboman terlama oleh sekutu selama Perang Pasifik. Menurut rencana Panglima Tertinggi Komando Sekutu di Pasifik, Jenderal Douglas MacArthur dan Panglima Tentara Australia, Jenderal Thomas Albert Blamey beserta staf bawahan mereka akan menyaksikan jalannya penyerbuan. Para perwira tertinggi itu ingin melihat taktik baru tentara Jepang ketika wilayah penting mereka diserbu. Pagi yang indah di langit Balikpapan ketika 21.000 prajurit dari Divisi ke-7 Australia tiba. Para serdadu berdesakan di atas kapal angkut yang bersiaga sekitar 15 km di lepas pantai Balikpapan. Membentuk formasi kipas, kapal milik sekutu beraneka jenis itu mengelilingi kota Minang. Pembuka Juni tahun 1945, tembakan sekutu menggelegar tepat pukul 8 pagi. Pesisir Balikpapan, kota yang sedang dalam penguasaan tentara Jepang, tertutup asap pekat. Setelah kabut hilang, giliran pesawat dari kapal induk sekutu yang maju. Mereka mengebom pos pertahanan Jepang di lapangan terbang Sepinggan dan Paramata Ridge, sekarang bernama Pasir Ridge. 20 hari lamanya, sekutu membombardir tiada henti. Pesisir pantai di selatan dan timur Balikpapan gundul karena seluruh pepohonan terbakar. Kawasan pelandasan dan jalan minyak berubah menjadi puing-puing. Balikpapan berkobar hebat, pasukan Jepang yang mulai terdesak mengantisipasi dengan strategi bertahan. Mereka bersembunyi di dalam gua di kawasan Manggar yang lebih aman dari bom sekutu. Setiap ada kesempatan, tentara Jepang memasang meriam di mulut gua. Mereka menembak tentara sekutu yang mulai merangsek ke darat. Meriam Jepang itu di luar jangkauan kapal sekutu sehingga tidak bisa dilumpuhkan. Para perwira komando sekutu akhirnya membuat rencana besar. Mereka menyiapkan puluhan pesawat pengebom B-29 Super Fortress yang membawa bom napalm. Bom ini berbahan minyak bumi. Bobotnya 225 kg. Setiap pesawat membawa 18 bom sehingga berat total mencapai 4 ton. Seluruh bom dijatuhkan dengan jarak setiap 15 meter. Benda apapun, baik di atas maupun di bawah tanah, niscaya terbakar terkena bom napalm. Tiada terkecuali goa pertahanan Jepang. Strategi itu menambah hebat kebakaran di Balikpapan. Di antara reruntuhan bangunan dan tanah yang menghitam, 5.700 pasukan Jepang terbakar hidup-hidup. Ada pula tentara yang terkubur. Mereka tewas terkurung di terowongan, terapung di sungai, maupun parit perlindungan. Dari atas dek kapal penjelajah USS Cleveland, Jenderal MacArthur selaku komandan pasukan sekutu mengamati pembakaran manusia itu melalui kacamata hitamnya. Sekutu akhirnya benar-benar menguasai Balikpapan pada tanggal 15 Juli tahun 1945 atau 20 hari sejak serangan dimulai. Setelah berhasil mengambil alih Balikpapan, pasukan sekutu tak banyak menemukan tentara Jepang yang masih hidup. Mereka hanya menawan 10 serdadu. Beberapa prajurit yang terluka dan tertangkap memilih harakiri, bunuh diri ala ksatria Jepang kuno. Adapun sebagian besar prajurit Jepang yang masih hidup telah melarikan diri. Mereka diperkirakan berjumlah 4.000 orang, kocar-kacir menuju utara. Nasib yang lebih menyedihkan menanti ribuan kombatan pelarian perang tersebut. Tentara Jepang yang tersisa menuju Loajanan di perbatasan Samarinda. Mereka berjalan kaki melewati hutan-hutan lebat dengan persediaan makanan yang menipis. Sebanyak 2.000 orang di antara prajurit itu akhirnya tewas dalam pelarian. Mereka diserang kolera, malaria, dan demam berdarah. Tentara yang selamat tiba di tepi Sungai Mahakam ketika Samarinda juga telah dihancurkan sekutu. Hampir seluruh fasilitas Jepang telah diruntuhkan melalui serangan udara. Satu di antaranya adalah kantor percetakan surat kabar corong propaganda Jepang bernama Borneo Shimbun. Kedatangan tentara Jepang yang dalam kondisi memprihatinkan mengundang iba warga Samarinda. Rakyat sipil akhirnya memberi pertolongan kepada tentara negeri matahari itu. Pasukan sekutu telah menguasai Balikpapan secara penuh setelah serangan tanpa henti selama 3 pekan. Balikpapan, bersama Tarakan, adalah daerah penting yang harus direbut dari Jepang. Kedua kota menyumbang posisi sentral bagi kekuatan Jepang dalam Perang Dunia II. Kota ini merupakan pertahanan Jepang untuk kawasan Brunei, Filipina, dan sekitarnya. Selain itu, Balikpapan dan Tarakan menghasilkan minyak yang berguna untuk bahan bakar armada udara mereka dalam Perang Dunia II. Strategi itu terbukti benar. Kekalahan Jepang di Balikpapan, salah satu pertempuran terbesar di penghujung Perang Dunia II, menjalar ke medan perang yang lain. Puncaknya ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Beberapa hari setelah peristiwa itu, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat di atas kapal USS Missouri. Soekarno dan Muhammad Hatta lantas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3 hari kemudian, proklamasi itu disambut di sekujur wilayah Nusantara dengan peperangan hebat. Rakyat Indonesia mempertahankan proklamasi karena kembalinya Belanda setelah kepergian Jepang. Berbagai pertempuran heroik, termasuk di Kaltim, berkobar hebat demi mengusir penjajah Belanda berwujud NICA yang datang atas jasa boncengan sekutu. Demikianlah sejarah singkat tentang terjadinya perang antara Jepang dan sekutu di Balikpapan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan.